Alright, selamat pagi semua. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat menuju ke klinik. Hari ini saya agak telat sedikit. Ini kayaknya ya, selama beberapa hari ini saya main sama Leka tuh pagi jadi agak telat berangkatnya. Maaf ya pasien-pasien, karena Leka masih bayi, jadi masih belum bisa dilepas langsung. Perlu ditidurin dulu sampai tidur, Lekanya baru saya bisa berangkat. Kalau dia nangis-nangis. Anjingnya masih baru 3 bulanan. Lucu banget. Ya, saya sekarang posting kan beberapa tuh, ya. Nah, tadi pagi juga saya posting cara bersucinya. Jadi biasa saya menghindari untuk megang semuanya gitu ya. Jadi kalau pagi itu biasa habis subuh, salat subuh dulu. Habis subuh beres, baru saya pegang Leka. Jadi udah beres tuh urusan ibadahnya. Nah, baru main sama Leka, kasih dia makan, ajak dia jalan-jalan sebentar, lari-lari ya. Udah gitu dia udah capek. Kan biasanya yang kena cuma tangan sama kaki doang tuh. Ya udah cuci tangan sama cuci kaki. Pakai sabun buat bersuci ya, sabun tanah. Nah itu barangnya udah saya posting di story saya, silahkan dilihat kalau yang ngerasa butuh. Udah mandi lagi seperti biasa, dan pagi ini berangkat lagi ke klinik. Alright, bagaimana caranya agar suara kita tinggi? Ya latihan. Jadi kalau suara itu, saya terus terang saya nggak belajar vokal secara akademik ya, bukan anak sekolahan gitu. Jadi mungkin kalau mau belajar yang detailnya, Anda bisa coba sekolah vokal di Aziz, misalnya Indra Aziz. Dia bikin sekolah musik, sekolah vokal. Nah kalau saya lebih ke autodidak, tapi banyak baca, banyak belajar dari diskusi, banyak nanya-nanya gitu ya. Dulu saya latihan vokalnya, sebenarnya yang paling penting adalah placing tone di pita suaranya gitu. Nah itu kan macam-macam tuh ya, supaya dapatin gitu. Jadi itu, dan nggak boleh di push sebenarnya. Jadi harus serileks mungkin. Pita suara tuh nggak boleh di push pokoknya. Kalau di push rusak, gampang serak dan rusak gitu. Jadi nyanyi itu harusnya dengan level bicara. Nah ini susah nih, bernyanyi dengan level bicara itu susah. Tapi karena perlu sound yang bagus, kadang-kadang penonton terlalu berisik, kadang-kadang band juga mainnya terlalu keras ya. Jadi harus saling ngontrol volumenya gitu. Tapi bisa kok gitu ya. Anak-anak sekarang kebanyakan bernyanyi dengan speak level gitu. Jadi nyanyi kayak ngobrol, kayak simpel kayak gitu nyanyi, tapi kedengarannya kencang di luar. Kalau dulu kan kita harus gitu, keras gitu suaranya. Jadi kalau terlalu keras jadi terlalu maksa, pita suara, tone-nya juga jadi berubah. Nah, saya yang sekarang malah lagi belajar untuk nurunin tone saya supaya sound produksinya itu jadi lebih ke speak level. Oke, udah. Itu sih yang saya tahu ya. Benar salah mudah-mudahan tidak menyesatkan. Saya dulu pernah laser tai lalat, tapi yang ada malah banyak tai lalatnya. Ya sebenarnya nggak ada hubungannya dengan laser ya. Tai lalat itu bisa tumbuh, bisa yang tadi yang nggak ada jadi ada, bisa gitu. Jadi bukan gara-gara laser terus Anda jadi ngerangsang banyak tai lalat, harusnya nggak ada hubungannya sih. Cuma kebetulan aja habis digituin dia tumbuh sendiri gitu tuh bisa ya. Oke. Salam dari Medan, Horas. Payudara bisa lihat di mana? Nah, payudara itu Anda harus datang kontrol. Jadi, masalah payudara itu biasanya tuh masalahnya kalau nggak kekecilan, kebesaran, atau keturunan, ya kan? Kalau posisi puting udah turun, itu nggak bisa dibenerin hanya dengan cara dipasang implan yang gede, nggak bisa. Akan semakin turun payudaranya. Jadi yang pertama kita lihat itu dulu. Kalau meriksa payudara, lihat dulu posisi putingnya. Payudaranya udah turun atau belum? Udah ptosis nggak? Kalau udah turun artinya kulitnya sudah kendur.
Kalau kulit sudah kendur, Anda mau isi implan sebesar apapun, pasti akan semakin turun nantinya. Setelah 3-6 bulan turun tuh tetenya pasti, ya. Nah, jadi gimana dong? Kencengin dulu kantongnya. Nama prosedurnya breast lifting. Nah, terus baru bisa sekaligus, oh saya pengen sekalian digedein, bisa sekaligus ditambahin volume. Jadi harus, itu kenapa harus datang gitu, diperiksa gitu, ya. Anda kan nggak ngerti gitu. Kalau membesarkan penis, ya benar saya bisa ngerjain membesarkan penis. Ada beberapa metode untuk membesarkan penis. Salah satunya adalah metode yang namanya fat transfer injection di penis. Jadi biar dia lebih besar dan lebih dia nanti akan bikin lebih panjang. Atau ini ada teknik terbaru, ini kita sebenarnya lagi jadi karena saya sering banget ngebenerin penis yang bekas injeksi silikon ya. Jadi kita ada banyak pasien yang penisnya tuh udah disuntik silikon cair, jadi gedenya nggak karu-karuan. Nah itu kita bersihin semua. Setelah kita bersihin, kita tutup defeknya itu pakai flap kulit yang diputar dari arah bawah, dari arah pembungkus skrotumnya, pembungkus testisnya. Itu bisa dilepas diputar ke atas. Nah pada orang-orang yang punya skrotum tebal, ternyata tuh efeknya malah ngegedein penis. Gitu. Nah itu yang sekarang banyak kita kerjain. Tapi ya tentu akan ada bekas jahitannya kayak bekas sunat sih, jadi harusnya nggak masalah ya. Gitu. Dok, kalau dokter sebagai dokter dan penyanyi, anaknya harus jadi dokter juga nggak sih? Nggak. Saya tidak memaksakan anak saya untuk jadi dokter. Kebetulan saya punya 3 anak, Daka, Aisyah, Zain, yang punya bakat nyanyi. Sebenarnya 3-3 ini punya bakat nyanyi. Menurut saya 3-3 suaranya bagus. Tapi yang mau perform, walaupun masih malu-malu, cuma Aisyah doang. Kalau Daka udah bilang, Daka nggak mau perform. Zain sementara Zain belum pengen perform. Kalau Aisyah masih mau, ya. Jadi saya nggak paksain sih. Tapi kalau mereka mau, saya bilang, kalau kalian bisa nyanyi atau kalian bisa motret, satu, kalian akan gampang untuk dapat teman. Yang kedua, kalian akan lebih mudah bergaul kan ya. Yang kedua, kalian akan bisa banyak terlibat di banyak hal gitu. Jadi ya bernyanyi ataupun motret itu nggak harus dijadikan profesi utama, bisa jadi profesi pendukung gitu. Tapi yang utamanya yang lebih akademik, yang lebih menjamin kehidupannya apa. Kalau memang senang kedokteran ya silahkan, nanti kuliah kedokteran gitu. Kalau senangnya anak saya yang pertama senangnya ke arah komputer, ya udah nanti kita arahkan ke arah ke sana gitu. Jadi beda-beda sih setiap anak. Dan saran saya, anak tuh jangan dipaksain untuk sekolah sesuai dengan maunya orang tua gitu. Ya, paling enak itu kerja sesuai dengan minat kita deh. Saya kebetulan senangnya memang di bidang berkesenian ya. Nah, secara tidak sadar ternyata pekerjaan saya sekarang sebagai bedah plastik tuh sama kayak saya berkesenian gitu. Nah, itu enak banget. Jadi setiap kerja saya nggak ngerasa capek, ngerasa kayak lagi ngelukis aja gitu. Cuma bedanya yang lukisnya di badan orang gitu. Ya. Ngecilin lengan bisa, silakan mampir ke semua cabang, bisa ngerjain, silakan konsultasi ke sana. Operasi hidung biayanya berapa? Biaya macam-macam ya, bisa dari yang murah sampai yang agak mahal sedikit bisa. Tapi semahal apapun operasi di Jakarta, percayalah tetap jauh lebih murah daripada Anda operasi di luar negeri. Dengan hasil yang mungkin kita malah lebih baik. We never know. Oke, ini udah mulai rame nih. Alright, ada pertanyaan apa lagi nih? Good morning, Dokter Dita. Ini ada Dokter Dita. Tidak, saya lihat ada beberapa Dokter Beautiful ya. Nah, ini Dokter Dita, salah satu dokter GP estetik kita yang ada di PIK. Ya, ini salah satu cabang yang terame saat ini karena pasiennya bisa sampai malam tuh dia pulang. Harusnya dia pulang jam 5 sore, sering overtime sampai jam 8, jam 9 malam. Gitu. So, yang daerah-daerah PIK, Sunter sekitarnya yang mau ke perawatan kulit biar kulitnya cakep, atau yang keburu kulitnya udah rusak ya, karena udah nyobain berbagai cara dan produk. Nah, cobain perawatan kulit ala Beautiful. Yang saya janjikan satu hal, pasti beda dengan yang lainnya. Sangat berbeda. Dok, Gyut buat eye cream dong. Gak bakalan. Kenapa? Karena itu sama aja dengan krim wajah yang lainnya. Anda bisa pakai moisturizer-nya Gyut ya, buat area bawah mata, udah sama. Eye cream itu buat saya cuma labeling aja. Trust me. Cobain aja. Buat ngilangin flek yang obatnya gampang dibeli di apotek, nggak ada. Flek is very difficult case ya.
minimal Anda pakai Good by Dr. T skincare yang kita punya itu paket KISS tanpa retinol selama 4 bulan. Jadi cuma pakai yang lain-lain kecuali retinol selama 4 bulan. Nah, kalau mau cepat bener hilangnya flek, nah silahkan deh tuh T-Plasma, T-Rejuve, T-Silk, dan T-Flex. Adanya hanya di Pakubono. Adanya hanya di Beautiful by Dr. Tompi. Di klinik lain jangan coba-coba tanya, nggak bakalan ada. Namanya sih ada Rejuve, tapi tindakannya beda ya. T-Rejuve, T-Plasma, T-Silk, T-Flex itu hanya punya Beautiful doang ya. Yang lain kalau ngaku-ngaku ngibul berarti. Saya yang buat ya, dan itu hanya saya ajarkan ke klinik-klinik yang saya punya. Dan so far keberhasilannya hampir 100%. Itu Dokter Dita salah satunya, itu banyak banget pasiennya. Coba follow Dokter Dita, tadi ada di atas, scroll aja ya. Ada Dokter Dita, follow dia. Di Instagramnya cukup banyak, atau follow Beautiful by Dr. Tompi, di situ juga banyak. Hand body yang bagus buat kulit yang sangat kering, kasar apa ya? Cobain Good aja. Cobain Good. Nah, kalau kering Anda berarti harus sering reapply aja per 2-3 jam gitu. Kalau Bopeng terusin pipi karena moon face gimana? Terusin pipi bisa, tapi Bopeng nggak bisa ya. Dok, hidung saya habis tanam benang setelah 2 minggu suntik DNA salmon. Terus hidung saya bekas tanam benang bengkak seperti infeksi. Tepat bekas lubang tanam benang. Itu namanya bukan infeksi lagi. Udah benar-benar infeksi. Benangnya kepanjangan jadi akan keluar. Penyebabnya adalah dokternya masukin benang kepanjangan. Jadi kalau hidung Anda segini, nggak boleh dia masukin lebih panjang atau buat mendorong hidung ke depan. No, it's a big no. Nah, ini udah sering banget saya sampaikan di setiap kongres, di setiap seminar non-surgical rhinoplasty dengan benang ataupun dengan filler ya. Saya selalu ngajarin semua dokter-dokter GP yang ikut, jangan pasang benang kepanjangan untuk mendorong hidung maju ke depan. Pasti trouble. Akan keluar di sini awalnya kayak bisul-bisul kecil jerawat, mau diobatin antibiotik sampai bego nggak bakal beres. Satu-satunya cara adalah buka, bersihin semua benangnya, kasih antibiotik, diamin dulu 2-3 bulan baru bisa dibenerin. Atau benerinnya pakai operasi rhinoiga baru bisa. Ya, so hati-hati. Nggak bisa itu, kamu harus ke bedah plastik, nggak bisa. Dokter umum tidak punya SIM untuk belah-belah ya. Ingat ya, dokter umum estetik tidak punya SIM, tidak punya izin untuk melakukan tindakan pembedahan apapun. Mau bedah yang bedah kecil doang cuma buat ngeluarin lemak, bedah kecil buat buang lemak pipi, bedah kecil buat hidung, apapun tidak boleh. Jadi kalau ada dokter umum melakukan tindakan pembedahan, laporin polisi kalau perlu. Ya, nggak boleh. Ya, udah ada undang-undangnya. Jadi ini saya harus keras karena sekarang mulai banyak ada beberapa yang nakal nih. Ini kasihan gara-gara 1-2 nakal, yang lainnya ikut ketiban sial nanti. Nanti semua jadi nggak boleh praktek gara-gara dia. Ya, so sekali lagi jangan tertipu dan tergoda dengan harga murah. Ingat, muka cuma satu. Ya, sering banget kita dapat kasus hidung jebol bolong gara-gara dikerjain operasi oleh dokter umum di hotel, di rumah dia datengin, atau di kliniknya mereka yang tersembunyi biasanya. Mereka diam-diam gak berani publish. Tapi ada juga yang gila 1-2 tuh, sampai di Instagram juga ada. Yang gila jangan diikutin ya. Sorry, ini saya ngomong agak keras. Yang tersinggung bodoh amat, emang gue pikirin. Lipatan mata bisa pakai benang, bagus mana dengan operasi? Beda, Bu. Ada beberapa pasien saya yang datang udah ada lipatan mata, ternyata karena di thread ya, di benang ya. Terus bagus. Tapi dia datang ke saya pengen operasi, saya bilang nggak usah. Itu udah bagus, ya udah itu aja dulu gitu. Jadi tanam benang buat lipatan mata itu ada tempatnya pada case-case yang simple. Kalau kulit Anda belum berlebih, lemaknya nggak numpuk ya, ototnya nggak tebel, terus bentuk matanya relatif sama kanan kiri, di benang tuh biasanya bagus. Tapi kalau misalnya Anda punya problem kulit berlebih turun, udah gitu bentuk matanya nggak sama besar, udah gitu kulitnya banyak, lemaknya banyak, tebel, ya nggak bisa dengan tanda benang, itu harus operasi. Jadi harus ngerti, harus tahu indikasi gitu, harus tahu batasannya. Beberapa hari yang lalu saya jadi pembicara di sebuah seminar di Haju ya.
kongres di Jakarta di Langham, ketemu dengan beberapa dokter-dokter GP estetik dan teman-teman dari Perdaweri. Kita diskusi banyak masalah penggunaan filler. Ada statement yang menarik begini, Dok, what do you think about gimana menurut Anda tentang jumlah filler yang disuntikan ke muka? Seberapa banyak batas maksimalnya? Saya bilang, kalau saya tidak akan pernah mau masukin filler ke muka orang full face lebih dari 3 cc. Artinya lebih dari 3 ampul. Nggak pernah. Kenapa? Karena itu akan berlebihan dan bentuknya pasti akan aneh. Jadi filler atau non-surgical teknik ini digunakan untuk refinement, untuk kayak final touch, apa yang kurang-kurang sedikit. Misal saya operasi hidung, ada bagian yang jeglok sedikit keserap, nah daerah situ akan saya filler dikit banget, kira-kira kayak gitu ya. Jadi dipakai untuk refinement. Jangan gila, jangan berpikir filler itu udah kayak Tuhan gitu, bisa ngeberesin semua masalah muka. No, nggak bakalan. Semakin banyak filler Anda suntik ke muka, makin kelihatan mukanya aneh. Lihat deh, yang udah kebanyakan nyuntik filler kan nggak karu-karuan bentuknya ya. Jadi sekali lagi, kalau buat saya maksimum 3 cc for the whole face, 3 cc untuk seluruh muka. Terus dia nanya nih, terus Dok, kalau misalnya case-nya memang butuh banyak, misalnya darahnya cekung sekali, ini cekung sekali, kan kita butuh banyak, then itu indikasinya udah bukan filler. Anda harus kirim ke dokter bedah plastik untuk dilakukan fat transfer, saya bilang gitu. Jadi itu harus ngerti takarannya. Bukan berarti semuanya bisa diberesin sama filler sama benang. No way, impossible. Kalau bisa saya bayarin deh 100 lipat, saya berani bayarin gitu. Dan lucunya mereka juga ngakuin, iya sih Dok, kalau kita terlalu banyak emang kelihatan sih belentong-belentong. Lah itu Anda udah lihat belentong-belentong, kenapa masih dikerjain? So stop ya, change your mindset gitu, rubah mindsetnya. Jadi jangan berlebihan. Harus tahu mana yang bisa Anda kerjakan dengan cara non bedah, mana yang memang udah harus ketemu pisau bedah gitu. Jadi kalau pasien maksa, jangan mau. Kita yang ngatur pasien gitu, bukan pasien yang ngatur dokternya mau diapain. Nah ini penting ya. Pasien kadang-kadang suka main dokter-dokteran. Datang ke klinik, begitu datang ke klinik duduk langsung ngomong, Dok, saya mau tarik benang supaya ini kenceng. Salah. Anda datang ke klinik tujuannya untuk ngasih tahu problem Anda apa. Suruh dokternya mikir, kan Anda bayar konsulnya. Ya jadi jangan nyuruh dokternya ngerjain apa yang Anda mau, bukan. Anda datang ke klinik, Dok, saya punya problem deh, pipi saya turun, and I don't like it, saya nggak suka gitu. Kira-kira bisa diapain ya? Nanti si dokter akan mikir sesuai dengan ilmu yang dia punya. Oh Bu, ilmu yang saya punya tuh punya modalitas ini. Ini yang bisa kita kerjakan. Ibu mau pilih yang mana? Gitu yang benar. Ya jadi jangan datang mendikte dokternya untuk mengerjakan sesuatu yang Anda lihat di Instagram, percayalah. Sosmed full of shit. Yang Anda lihat di Instagram keren, semuanya pakai filter, itu rata-rata. Aduh, udah deh. Kalau ketemu langsung nggak bakal secakep itu. Ya udah didandanin, udah dicari lighting yang cakep supaya fotonya jadi lebih bagus, ya. Ketemu langsung lihat beda. Baru loh, kok begini? Kok bagusan saya gitu. Ya, so sekali lagi, be careful, don't trust 100% apa yang Anda lihat di Instagram. Even itu Instagram saya. Ya, ini berlaku untuk semuanya. Tentu dong kita akan posting yang bagus-bagus. Kita akan posting yang kelihatannya cakep-cakep biar Anda pengen gitu. Nah, selebihnya datang konsultasi untuk melihat langsung. Jadi apa yang bisa kita dapat dari tindakan itu? Alright? Oke. Ya saya rasa perlu ya ngomong apa adanya ya. Jangan terlalu. Saya tidak menyerang siapapun ya, sorry sekali lagi, saya tidak menyerang siapapun gitu. Tapi mudah-mudahan edukasi ini bisa diambil positifnya. Kadang-kadang saya bingung ya, setiap saya ngomong jangan over treatment terus tiba-tiba beredar di grup WhatsApp dokter-dokter tuh, masa si Tompi bilang laser berbahaya? Kapan saya bilang laser berbahaya? Saya bilang kalau muka orang di laser terus-menerus sebulan 4 kali berbahaya. Itu benar. Jadi yang bikin bahaya itu bukan lasernya, kelakuan kita yang mengerjakan berlebihan itu yang bikin salah. Ya, so kira-kira kayak gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Oh, ada Ivan Gunawan ya tadi ya. Salam aja deh, saya belum lihat tuh. Nyanyi dikit, aduh jangan nyanyi.
Saya mau share perut saya nih, lihat nih. Ini buat yang punya suami gendut. Itu perut saya dulu tuh, perut segede itu, tete segede itu ya, ngalah-ngalahin perempuan. Nah, terus saya akhirnya putusin, aduh udah gak sanggup nih, olahraga udah dicobain, makan saya agak susah merubah polanya. Saya menyerah, akhirnya saya putuskan untuk melakukan operasi tummy tuck dan liposuction. Nah, sehingga tadi pagi saya udah bisa nih pakai baju begini. Ini baju yang udah 6 tahun gak bisa saya pakai. Udah bisa keren lagi lah, udah bisa gaya-gaya lagi. Oke, Ivan, coba ya saya undang Ivan ya. Saya undang Ivan Gunawan, siapa tahu dia masih on. Ya, mana Ivan? Van, Morning. tuh masih bengkak banget, bukan tidur ya? Enggak mau meeting, biasa dong, belum kena bedak pagi hari. Ayo dong, kapan kita ketemu? Ayo Banyak yang Anis harus yuk. diobrolin nih. Kemarin kan aku mau ke situ nggak jadi, lupa. Ayo kapan? Pokoknya buat lo anytime 24 jam. Nih ya, Kemarin juga gua si mau, Korla katanya ke Jakarta mau ke tempat lu tuh. iya belum jadi. Tapi gue mau cerita dulu, Van. Hmm. Orang kan banyak yang nggak tahu. Baju pertama gue perform manggung itu yang bikin Ivan. Gue nggak tahu dia ingat atau enggak. Ingat dong, kan kita berjumpa di rumah Berta. Betul nggak? Tapi kan gue ngukurnya di tempat lo kan. Iya dong. Gue Itu ingat buat banget klip ya? tuh. Buat Apa? klip atau buat show sih? Bukan buat show, buat launching album pertama. Oh iya, tapi cuman pertama doang, itu kayak pertama dan terakhir ya. Habis itu kakak Ivan ini kan menghilang, sibuk pacaran. Apa gimana? Ya udah Van, ayo dong mampir Van. Iya, ntar aku Gue pengen mampir. ngopi-ngopi, pengen ngobrol sama lo, banyak hal banget yang mau diomongin. Ayo dong. Let's go. Aku Kapan? main ke klinik ya. Anytime ya, kabarin sore-sore Van. Iya, sore-sore. Iya, bisa aku brownies kan jam 2. Mungkin kayak late lunch gitu ya. Atau kapan lah gue ke Brownies lah, sekali-sekali. Ya Kayak udah waktu aku itu bilangin ya. Aku bilangin langsung. Ya sempat waktu itu sempat di kontak Van. Cuma ngomongnya dadakan bannya Browniesnya besok, ngomongnya malam ini ya, gue nggak bisa. Nih Tom, dengerin Tom. Bibirnya Ivan kayak roti sobek empuk kayaknya. Aduh, gue nggak bisa komen. Ntar aja deh kalau kita ketemu. Bagus kan Tom, bibir gue? Bibir lo bagus, tapi menurut gue yang sampingnya tuh agak kebanyakan, Van. Samping mana? Yang di sini jangan, harusnya. Jangan percaya sama sosial media. Lihat, cobain. Benar, harus langsungnya sih. Ya. Lihat langsung. Tapi yang hidung sekarang lebih cakep. Aku rasa aku se-Indonesia yang buat bibir, aku rasa aku paling sukses deh. Kenapa? Aku rasa se-Indonesia yang buat bibir, aku yang paling sukses deh. Van, tapi hidung yang sekarang bagus, Van. Serius, bagus ya? Bagus. Ini lebih match sama muka lo sih. Iya, soalnya kemarin kayaknya memang kekecilan. Iya, rada kekecilan. Jadi kalau saran aku, kalau kalian mau melakukan operasi harus percaya sama dokternya, jangan soal-ala natural. So tahu pada orang-orang. Van, itu kantong mata lo kapan gue benerin? Kayaknya belum terlalu tebel deh Tom kok kantong mata gue. Van, jangan nunggu parah baru dibenerin. Ntar kan lakunya sama yang kurang-kurang. Ntar jodohnya dapetnya C karena ada kantong mata. Coba kantong matanya udah A, dapetnya yang A loh. Udah, cewek gue udah datang, ntar gue ketemu lagi ya. Ya wis, dah berkabar ya. Bye. Dah Van. Saya sama Ivan tuh temanannya udah lama banget. Jadi waktu tahun berapa ya saya launching album, itu yang bikinin baju tuh Ivan, dia yang bantuin, baik banget. Emang tuh orang kalau untuk hati ya, ya mungkin kalian ada yang suka, ada yang nggak suka karena nggak kenal gitu. Tapi begitu kenal, gue jamin lo pasti bakal sayang sama dia sih. Karena tuh orang, Ivan tuh nggak bisa benci orang. Itu yang gue tahu ya. Ivan itu nggak bisa benci orang. Dia bisa nggak suka sama orang, tapi dia nggak akan liatin dan nggak akan dia jadiin bibit benci. Nah itu Ivan tuh.
Ya, gue sih jealous sama dia. Aduh, gue ngerasa dia udah bangun masjid kemarin di apa tuh di mana tuh jauh sekali tuh di Afrika ya. Afrika tuh Uganda di mana gitu. Ivan udah bangun masjid, udah bangun sumber air. Gue belum ngapa-ngapain. Malu gak sih? Ya. So, buat kita-kita nih yang lain ya, ambil hal-hal baik lah dari siapapun gitu. Jadiin itu pemicut gitu. Insya Allah gue bisa nyusul apa yang hal-hal baik yang Ivan udah kerjain. Gitu. Ya di Uganda, benar-benar di Uganda. Alright. Terus apa lagi nih yang menarik nih? Mau konsul kantor mata ya datang lah. Ya. Nah ini sering nih, saya tuh sering dapat pasien yang kadang-kadang datang pengen konsul mata, tapi ngomongnya gini, masih kayak Ivan tadi, kayak belum parah-parah amat deh, lagi gue masih muda. Kantong mata itu dioperasi jangan nunggu tua. Lu tua, udah kagak ada yang lihat, yang lihat nenek-nenek, kakek-kakek, matanya juga udah rabun. Tuh kantong mata udah kagak kelihatan gara-gara mata rabun. Ya, jadi kerjain pada saat kita masih aktif. Saya udah ngerjain kantong mata saya. Ya, saya sekarang umurnya 46. Nih, saya kerjain pada saat saya masih aktif. Tujuannya apa? Supaya kalau kayak saya reuni, saya paling muda sendiri nih. Cakep aja pokoknya. Oke, oke. Live sama Bunda Korla ya nanti ya kapan-kapan ya saya ajak Bunda Korla live ngobrolin apa kayak gitu. Mana Bunda, anak Bunda. Ntar gue nyanyi lagu Bunda Korla. Ntar deh pas konser Trio Lestari saya mau nyanyiin lagu Bunda Korla. Kalau tindakan di Jogja apakah bisa dengan Dokter Tompi? Di sana tuh udah ada 2 dokter berplastik jago, Dokter Gila dan Dokter Tisha ya. Nah kalau mau, kalau pas saya datang main ke sana saya bisa bantu dia. Tapi ntar kerja bareng-bareng sama mereka. Bisa. Nah, yang udah pengen operasi mata tapi ngerasa uangnya belum cukup, coba dulu ke cabang. Coba dulu ke bisnis cabang karena di bisnis cabang harganya itu sedikit lebih murah. Lumayan membantu banget. Bagus mata senang iya dong. Ini yang ngerjain kan tim saya bukan saya. Nggak mungkin saya ngerjain sendiri. Ya. Semua dokter bedah plastik yang ada di Beautiful itu udah bisa ngerjain operasi kayak gini nih. Persis hasilnya begini. Saya udah ajarin dari A ke Z, pegang tangannya sampai lepas, sampai benar-benar mandiri, udah jago, baru saya taruh di cabang-cabang. Jadi nggak usah takut, ya. Anda bisa ke Bekasi, Anda bisa ke Bogor, Anda bisa ke Jogja, Makassar, Surabaya, semuanya udah jago-jago. Bali, Bandung, ya, semua udah jago-jago. Untuk hidung malah di Bandung udah jago tuh Dokter Ali, udah bagus-bagus banget hasilnya. Sekarang semua pasien di Hasan Sadikin dia yang pegang tuh. Ya, pasien estetik di Bandung kebanyakan operasi hidung giga. Terus di Surabaya udah ada Dokter Alfi. Itu juga sama. Tekniknya persis seperti yang saya kerjain. Bagus banget gitu. Oh sorry, mic-nya ketutup. Sekali lagi saya ulang ya. Kedengeran nggak nih? Jadi operasi di Beautiful itu semua dokter Beautiful itu bekerjanya dengan SOP yang sama dengan yang saya kerjain. Jadi saya udah ajarin semua ilmu yang saya tahu, cara mengukur mata, cara narik mata, hidung, dagu, semuanya, breast, tamitak, vagina, semua, sampai ke penis semua saya udah ajarin. Dan mereka, kita tuh setiap buka klinik, semua dokter tuh mau yang udah senior maupun yang masih baru, kita workshop bareng dulu. Semua ngumpul di Pakubono. Itu kenapa Beautiful itu nggak bisa buka cepet kayak klinik lain gitu. Karena yang lama itu nyiapin tenaganya. Termasuk untuk perawatan kulit ya. GP estetik kita itu sekolah dulu di Beautiful. Ya 3-6 bulan tuh saya train sampai benar-benar jago baru saya lepas. Ya, selama belum jago belum boleh pegang pasien sendiri. Nah, kalau yang sekarang yang di cabang-cabang semua udah jago-jago. Ya, dan kebanyakan mereka tuh staff pendidikan di kampus-kampus besar gitu. Cuma kan mereka di sana lebih banyak ngerjain yang rekonstruksi. Ya kan? Nah, tapi kalau yang di Beautiful kan full estetik gitu. Itu kenapa harus kita retrain lah gitu, di-refresh ilmunya untuk pakai caranya persis dengan cara saya. Dan saya nggak ngebolehin ya semua dokter Beautiful itu kerja dengan cara sendiri, nggak boleh. Semuanya harus dengan cara Beautiful.
Jadi kalau misalnya ada kurang-kurang kan garansi di saya. Saya bisa benerin gitu. Saya tahu dia ngapain gitu. Jadi mulai dari operasi mata atas, mid facelifting, buccal fat, dagu, naikin alis, payudara, tummy tuck, breast, liposuction semua. Nah, dan ini saya lagi siapin semua itu akan jadi sub-sub nantinya, ya. Ini sekarang ada dokter Adla dan dokter Eko dan dokter Linda, kita lagi siapin buat belajar facelift di luar negeri. Facelift yang deep plan facelift supaya benar-benar ketarik kencang semua bagus gitu, ya. Nanti kalau udah balik, semua pasien facelift neck lift divisinya mereka, gitu. Terus mata atas bawah ada dokter Eko, ada dokter Hendra, ada dokter Mele, ada semua dokter bisa, ya, dokter Ali, dokter Sandi. Jadi di semua cabang, jadi Anda saya jamin nggak usah takut, ya, di semua cabang, ya, nggak usah pakai filter. Oke, siapa takut nih saya matiin filter saya cuma buat grand doang sebenarnya. Nah, ini dia dah tuh, ada bedanya kan, sama, ada bedanya pakai mangga, cuma beda ada grain doang. Saya cuma seneng grainnya doang. So sekali lagi, semua dokter beautiful, baik itu dokter bedah plastik maupun dokter dokter bedah plastik maupun dokter GP estetiknya, semuanya itu udah very well trained, ya. Dan kita trainnya di Beautiful Pakubono tuh lama banget. Itu kenapa setiap saya buka cabang itu nggak bisa hari ini ada duit, ada investor mau masuk, besok buka, nggak bisa. Karena ilmunya itu bukan, kedengeran nggak sih? Ya, sekali lagi ya, saya ulang ya. Jadi semua dokter beautiful, baik itu dokter GP estetiknya maupun dokter bedah plastiknya, ya, are very well trained, ya, very very well trained. Semua SOP kita tuh sama. Anda mau operasi mata atas, mau ngangkat alis, mau benerin mid facelifting, hidung, menerisun pipi, dagu, ya, terus payudara, perut, tummy tuck, liposuction, semua tuh udah bisa. Vagina, penis, semua udah bisa. Nah, semuanya bisa dikerjakan di semua cabang. Nah, Anda tinggal datang konsultasi di sana. Jadi kenapa bisa begitu? Karena semua yang praktek itu kita train dulu di Pakubono. Kita operasi bareng, kerjain bareng, berkali-kali, puluhan kali. Sampai saya yakin tangannya udah sama tangan saya. Udah sama nih, udah luas nih. Hasilnya udah, saya nggak tahu ini kerjaan saya atau kerjaan dia. Baru saya lepas. Baru saya balikin ke cabang masing-masing. Jadi walaupun kadang-kadang ada beberapa senior yang bergabung, yang udah di atas saya umurnya, tapi kan tekniknya belum tentu sama selama ini. Nah, kita samain. Jadi nggak usah takut ya. Kadang-kadang pasien tuh nunggu harus saya datang dulu, nggak usah. Anda kerjain aja. Datang ke sana kerjain, termasuk GP estetik. Dokter GP estetik beautiful saya jamin tangannya kalau buat nyuntik the best. Ya, saya ajarin mereka 3 bulan persis kemana-mana megang jarum suntik. Berak pun megang jarum suntik. Supaya apa? Supaya mahir gitu. Ya benar-benar saya keras banget kalau ngajar. Dan alhamdulillah hasilnya mereka disiplin dan tangannya gape gitu. Sekarang terbaik sih menurut saya. Saya belum pernah melihat, kan saya sering ngasih workshop buat yang lain-lain juga. Tangannya beda sih. Ya itu karena ngajarnya juga beda gitu. Bukan belajar sendiri, tapi dipegangin nih cara nyuntiknya begini. Ini titiknya di sini gitu. Jadi benar-benar kita bantu gitu supaya pitfall-nya itu terlewat gitu ya. Kan learning curve orang beda-beda, tapi kalau dibantu cepat. Nah, terus satu lagi, di Beautiful itu kita ada sistemnya garansi. Garansi dalam arti semua cabang Anda kerjain di sana, kalau ada masalah misalnya hasilnya kurang baik atau apapun, Anda bisa kontak langsung ke saya atau nanti pasiennya saya akan ketemu ya. Kalau perlu revisi sedikit, saya akan revisi. Jadi nggak usah takut. Tapi so far angka revisi kita ya less than 5%, kecil banget ya. Less than 5%. Jadi kecil sekali. So sekali lagi silahkan. Di Bekasi ada Dokter Hendra. Di Kelapa Gading ada Dokter Nabila. Di Bandung ada Dokter Sandi dan Dokter Ali. Nah, Dokter Ali malah bisa ngerjain rinoplasti iga seperti yang saya kerjain. Persis sama. Terus di Bogor ada Dokter Mele. Ya. Di Alam Sutra ada Dokter Lina dan Dokter Risa. Ya, Dokter Risa tuh salah satu yang terbaik sekarang buat ngerjain breast dan
body contouring buat liposuction. Dokter Lina buat mata juara, ya. Terus di apa namanya di Bali ada dokter kenapa gue jadi lupa namanya? Siapa di Bali? Aduh, sorry kok gue jadi lupa sih namanya. Padahal tiap hari ngobrol. Ya itulah pokoknya. Shit, Bali. Pokoknya di Bali juga ada. Pokoknya gue lupa. Ada satu dokter bedah plastik gue di Bali, ya. Nah, itu kesana silakan sama. Dia udah ngerjain breast semuanya udah oke, ya. Terus di Jogja ada dokter Dila dan dokter Tisha. Ya, di mana lagi yang belum? Di Makassar. Di Makassar ada 3 dokter, ya, dokter tiga-tiganya super jago, udah datang sana. Nah, di Bali Tasya, sorry. Di Bali dokter Tasya, tuh dokter Indi tuh pakar vagina tuh yang jawab. Nah, di Makassar ada 3 dokter. Ya, dokter Ira, dokter aduh 2 lagi siapa ya namanya ya. Saya tuh kalau nama tuh lupa, ampun maaf ya, jangan tersinggung, jangan marah. Alah, lupa lagi nama ininya. Udah pokoknya gitu. Datang aja ke sana. Terus di mana lagi di yang belum saya sebut, di Kelapa Gading ada dokter Adla. Di Pik ada dokter Adla, ya. Nah, semua di Bekasi udah, Bogor, Kelapa Gading udah semua. Nah, semua dokter-dokter ini di luar yang bedah plastik ada GP estetik. Nah, itu lebih rame lagi tuh. Semua sama, punya kemampuan sama untuk GP estetik. Jadi ada yang punya problem flek, melasma, pengen ngerawat kulit biar cakep, pengen kawinan biar kinclong, datang ke sana, ya. Udah, protokol kita beda aja pokoknya. You will see the difference. Orang bilang takut mahal, datang aja dulu, ya. Karena saya sering kaget, ternyata ada beberapa klinik di luar, shit, ternyata harga dia jauh lebih mahal daripada harga kita loh. Nggak nyangka saya gitu. Ya, saya pikir kita udah yang mahal, ternyata enggak. Ada yang jauh lebih mahal dan orang mau aja tuh. Nah, makanya coba dulu, terutama untuk perawatan. Mungkin Anda bayar seolah-olah sedikit mahal di depan, tapi tahannya lama. 4-6 bulan. Cukup sekali treatmentnya. Jadi kan lebih hemat. Satu kali bayar buat 4 bulan, buat 6 bulan gitu. Ya, coba deh datang dulu, ya. Kalau di Paku Bono mah banyak dokternya. Ada dokter Made, ada dokter Ute, ada dokter Eko, ada saya, ada semua segala macam lah. So, silakan datang. Alamat jangan nanya saya lagi. Buka Google, cari aja Beautiful Bekasi, Beautiful Alam Sutra, atau follow Instagramnya aja. Instagramnya tuh Beautiful by Dr. Tompi. Follow. Di situ ada nanti, klik aja di atas tuh ada link tree-nya, ada alamatnya di mana-mana. Tinggal keluar. Atau lihat di Instagram saya suka posting. Oke? Sampai besok pagi. Nah, saya baca dulu nih apa yang belum kelewat.